Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan lagi-lagi jatuh bangunnya bagaimana usaha Gukes D mencapai super elo rating 2700-an sehingga masuk top Grandmaster merupakan sebuah yang penuh drama teman-teman. Dan tentunya pada kesempatan Olimpiade Catur inilah ia berkesempatan besar untuk dapat mencapai dan melewati cukup jauh dari elo rating 2700-an. Dan saat ini kita akan membahas permainan cukup menarik dari Gukes D saat menghadapi timnas dari Italia di mana ia bertemu dengan Daniele Pocaturo. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Gukes memulai langkah dengan pion ke D4 dibalas kuda ke F6, C4, E6, kuda ke F3, lalu D5. Dilanjutkan dengan kuda ke C3, lalu langsung pion ke C5, di mana semi taras defense di papan. Gukes melanjutkan variasi dengan pion C memukul pion D, pion memukul kembali, lalu menteri memukul pion, dan pion memukul pion. Dilanjutkan gajah ke G5 mengepin kuda, gajah ke E7, lalu E3, dilanjutkan dengan rokade, benteng ke D1. Gajah ke E6 saat ini mensupport pion, menteri ke A4. Inilah variasi yang cukup menarik teman-teman yang coba dilakukan oleh Gukes D, di mana ia juga dengan harapan ke depan membuka benteng langsung mengancam menteri, dan percaya itu tidak, langkah menteri ke A4 merupakan langkah no penalty teman-teman. Pion ke H6 saat ini mengusir gajah sehingga gajah memukul kuda, pertukaran. Dan di sini apa kira-kira yang coba dimainkan oleh putih? Dan ia membuat sebuah langkah inisiasi yang cukup menarik, yaitu dengan kuda memukul pion pusat teman-teman. Terlihat mengorbankan kuda, tetapi sejatinya tidak, di mana gajah memukul kuda, ada menteri ke B5. Kita lihat menantang juga gajah. Dan saat ini gajah memukul pion B2, dan di sini dipilih benteng langsung memukul gajah. Walaupun salah satu opsi teman-teman bahwa menteri memukul gajah juga bisa, tetapi ini cukup komplikatif, di mana kuda ke C6 terlihat bahwa menteri ke B5 juga akan memenangkan gajah, tetapi sejatinya tidak karena kuda ke E7. Ada E4, di sini ada A6 teman-teman, mengusir menteri. Kemana menteri melangkah? Kita ambil salah satunya ialah ke A4, di sini benteng ke E8. Di mana dengan harapan pion memukul gajah, ini cukup fatal karena kuda memukul pion open skak. Gajah menutup, dimakan saja oleh benteng skak, dan apabila diterima maka kuda ke C3 skak, waktu yang sama mengancam menteri, sehingga di sini akan pertukaran ke depan, di mana posisi dari hitam lebih fleksibel teman-teman. Oke, pilihan yang kedua, bagaimana jika di dalam posisi menteri tidak ke A4, tetapi dengan berpindah ke C5 misalkan, masalahnya benteng ke C8. Sehingga memaksa menteri mundur ke A3, maka benteng ke E8 sangat-sangat powerful lagi-lagi, dan cukup pantang apabila lagi-lagi dimakan gajah ini karena kuda memukul open skak. Di sini gajah menutup, memang ke depan juga di dalam posisi sudah dikontrol oleh menteri, tetapi tetap benteng akan memukul gajah skak. Diterima, di sini dapat kuda ke F4. Di sini kita lihat skak, dan raja tentunya ke E1, menteri ke E8 skak. Kita lihat, menteri menutup, dimakan dengan kuda, memforking ke depan. Apabila raja berpindah, ini akan ancaman skakmat teman-teman. Dan menteri memukul benteng skak, kuda menutup, dipukul kuda, dan ini pun skakmat. Jadi harus sangat berhati-hati teman-teman, penuh komplikasi. Kita kembali. Dan dari beberapa pertimbangan tersebut, Gukes D memilih dengan benteng memukul gajah mengancam menteri. Di sini gajah langsung juga terlebih dahulu ke C3 skak, raja ke D1, lalu menteri menyelamatkan diri ke E7. Gajah ke C4 saat ini, di mana dengan ide dapat ke depan mengamankan raja, membawa benteng juga aktif. Kuda ke A6 saat ini mencoba memforking ke depan, dan di sini raja ke E2 fokus rencana, benteng ke C8 terlebih dahulu. Mengapa bang tidak dicoba semisal dengan kuda ke C7? Masalahnya benteng ke D7 cukup kuat teman-teman. Kuda memukul menteri, ini hanyalah pertukaran. Saat ini kuda terancam, sehingga kuda ke D6, gajah ke B3, dan ini pun tentunya sama kuat.
Untuk itulah di dalam posisi ini, hitam terlebih dahulu dengan benteng ke C8, maka dilanjutkan Menteri ke B3 mengamankan diri tempo mengancam gajah. Kuda ke B4 saat ini juga mengancam benteng. Di sini benteng ke F5 karena tidak mungkin teman-teman dicoba dengan memukul gajah karena akan terjadi pertukaran kualitas. Sedangkan gajah sedang dipin, Menteri menyelamatkan diri, kuda juga dapat kembali. Di sini pun hitam unggul kualitas. Untuk itulah teman-teman kita kembali di dalam posisi benteng ke F5, maka gajah ke F6. Memang sangat-sangat komplikatif. Saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda teman-teman. Cukup seru di dalam posisi Menteri ke D7 salah satu opsi. Mengapa demikian? Apabila G4 saat ini tentunya mensupport benteng, di sini Menteri dapat ke C7 teman-teman. Juga mengancam gajah dengan ide gajah saat ini memukul pion skak. Maka benteng juga menerima, di sini memanfaatkan pinan sehingga dapat A3 mengusir kuda, di mana kuda mundur ke A6, maka benteng ke C1 mengembalikan perwira teman-teman. Gajah ke C4 skak memaksa pertukaran diterima saja, benteng menukarkan benteng sehingga dengan raja ke D3 kita lihat di sini pun perwira kembali dan ini pun cukup sebanding. Tentunya untuk melihat ini merupakan sebuah yang cukup sulit, kecuali level komputerlah yang bisa menunjukkannya. Kita kembali. Di dalam posisi ini tidak ditemukan dengan Menteri ke D7 kembali mengancam benteng tetapi gajah ke F6, maka dibalas benteng ke B5 dan inilah yang menjadi keunggulan ke depan sedikit bagi putih. Pion ke A5 mendukung kuda sehingga benteng memukul pion. Di dalam posisi ini bahwa benteng aktif juga mensupport pion di masa depan salah satu opsi. Dipilih kuda ke C6, benteng ke B5, maka B6 saat ini dan gajah ke D5 teman-teman. Ini cukup penting. Kenapa demikian? Apabila langsung diterima pion ini, masalahnya ini cukup fatal karena kuda ke A5 kita lihat gajah akan tumbang. Oke, gajah saat ini memukul pion skak mengambil keuntungan, Menteri ke A4 dan kuda ke C4 dan kita lihat di sini hitam justru unggul satu perwira. Untuk itulah teman-teman bagaimana langkah Gukes dengan gajah ke D5 sangatlah penting. Lagi-lagi di dalam posisi bahwa kuda untuk juga bermanuver ke petak A5 salah satu opsi dipilih ke petak A7. Di sini mengancam benteng, benteng memukul pion saat ini. Benteng ke C3 mengancam Menteri, Menteri ke B1, lalu Menteri ke C5 mengancam gajah, benteng ke D1 mensupport gajah, benteng ke C2 skak, saat ini raja ke F1, benteng ke D8 mengancam gajah, kuda ke I1 kembali menantang benteng, benteng ke C3, dan lagi-lagi teman-teman disinilah sebuah keputusan Super Grandmaster. Apa kira-kira opsi yang dimainkan oleh Gukes di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan gajah memukul pion F7 skak. Dan sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana hitam merespon teman-teman. Di sini raja ke F8. Karena apa? Apapun opsi yang dilakukan oleh hitam serba salah. Yang pertama apabila diterima, maka akan dilanjutkan dengan benteng memukul gajah skak, di mana juga menghilangkan perlindungan dari benteng. Kita lihat sangat unggul pion ke depan. Apabila juga dicoba dengan raja berpindah ke H8 misalkan, masalahnya benteng juga tetap memukul gajah, di mana pion menerima, ada benteng memukul benteng skak, di mana raja berpindah ke G7, membawa Menteri ke G6 dan ini pun skakmat. Kita lihat teman-teman bagaimana powerfulnya Menteri ini. Dan kita kembali. Di dalam posisi ini hitam masih mencoba dengan raja ke F8, maka dilanjutkan gajah ke H5. Kuda ke C6 saat ini, maka benteng juga langsung memukul benteng skak, gajah menerima, Menteri ke G6, ancaman skakmat ke depan. Dan masih dicoba oleh hitam dengan Menteri ke C4 skak, juga mengontrol petak penting F7, maka raja berpindah tentunya, raja ke E7 mencoba kabur, akan tetapi setelah benteng ke B7 skak, di sini juga bahwa hitam menyerah. Karena apa? Gajah menutup dimakan saja, di mana raja berpindah, maka Menteri ke D6 skakmat. Dan juga apabila dicoba semisal raja berpindah teman-teman, di sini memukul pion juga skakmat dan bahkan Menteri ke E8 juga skakmat. Bagaimana teman-teman permainan yang cukup menarik yang coba dimainkan oleh Gukes D. Bagaimana pemain-pemain hebat India saat ini dapat juga menunjukkan performanya sebagai tuan rumah pada Olimpiade Catur 2022. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan jika suka please like, komen dan juga subscribe yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik selanjutnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.